Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi wa iktafa bi atharihi ila yaumil qiyamah. Ayyuhal ahibbah, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka kelezatan, kenikmatan itu nyata dan memang bisa dirasakan. Namun kelezatan yang sesungguhnya adalah kelezatan yang Allah berikan dan jadikan dalam hati seorang hamba yang senantiasa beriman kepadanya, dan seorang hamba yang senantiasa tunduk dan taat dengan petunjuk Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka disitulah kelezatan, disitulah keimanan. Kemudian kita lanjutkan di manzumah yang ke-59. Walau lam yakun fi dzikrihi ay fi dzikrillahi ghaira annahu tariqun ila hubbil ilahi wa mursyidu. Dan kalaulah tidak ada pada zikir itu, pada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan bahwasanya dengan zikir itu jalan untuk meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan petunjuknya, maka itu cukup. Dan ini diantara faedah yang berikutnya dari faedah yang agung dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala min a'zamil asbabil jalibati li hubbillahi aw li mahabbatillahi azza wa jalla. Bahwasanya dengan berzikir kepada Allah itu sebab yang paling agung yang bisa mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Wa annal iktsara min dzikrillahi azza wa jal sababun azimun linaili mahabbatillahi liibadihi atau liabdihi. Dan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita banyak-banyak zikir dan melazimkan pada diri kita, lisan kita untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati kita, dengan lisan kita, dengan anggota badan kita, maka ini menjadi sebab terbesar seorang hamba mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siapa yang senang untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala, aktsara dzikrahu, pasti dia akan berusaha memperbanyak untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak mungkin kita meraih kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali dengan sebab tersebut, maka kita akan berusaha untuk memperbanyaknya supaya kita lebih dekat untuk mendapatkannya. Wallahu tabaraka wa ta'ala yaqul dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-54, yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kecintaan kepada mereka sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini khusus untuk hamba-hamba yang beriman,
yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama Allah sebutkan apa? Yuhibbuhum. Allah cinta sama mereka. Sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan keistimewaan, kekhususan. Adapun mereka yang tidak mengikuti petunjuk dan perintah Allah dan juga petunjuk Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, maka yang ada pada mereka apa? Mereka mengaku mencintai Allah, padahal sebaliknya Allah tidak memberikan kecintaannya kepada mereka. Khususnya mereka yang menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala dengan membuat zikir-zikir yang bermacam-macam dan beragam. Begitu juga dengan salawat-salawat yang banyak sekali itu. Maka itu semuanya tidak mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Walaupun mereka mengaku mencintai Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka mengaku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu tidak mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini perlu diperhatikan dalam zikir ini adabnya, petunjuknya. Yang dimana petunjuk yang paling besar yang harus diperhatikan bahwasanya dalam berzikir, baik itu zikir dengan lisan, dengan hati, dan dengan anggota badan ini harus mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah sebesar-besar sebab yang akan mendatangkan sebab kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Fallahu yuhibbudz dzakirina. Maka Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya yang senantiasa berzikir kepadanya, yang mereka mempelajari agama Allah dengan petunjuk dan pemahamannya yang benar, dan yang mereka senantiasa berzikir kepada Allah dengan zikir-zikir yang datang dari Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Walau lam yakun fi dzikri illa hadhil fadilah. Maka kalaulah dalam zikir itu tidak ada keutamaannya kecuali keutamaan ini saja, yaitu apa? Tariqun ila hubbil ilah, di mana dengan zikir itu mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, sebab meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala saja. La kafa dalilan ala syarafiz dzikri wa fadlihi. Maka sungguh ini menjadi apa? Bukti tentang kemuliaan dan keutamaan berzikir itu sendiri. Cukup ini sebagai apa? Keutamaannya. Keutamaan dalam kita berzikir. Wa daruratil muhafadzati alaihi, dan menjadi sebuah keharusan supaya kita senantiasa menjaga diri kita, lisan kita, hati kita untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW sendiri mengatakan di antaranya ketika beliau menyebutkan tentang kehinaan dunia dan seisinya. Beliau mengatakan ad-dunya mal'unah, mal'unun ma fiha. Dunia ini terlaknat dan apa yang ada di dalamnya juga terlaknat. Yang dimaksud dengan laknat apa? At-tardu minar rahmah, dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kecuali siapa? Illa dzikrallah wa man wala.
kecuali mereka yang senantiasa berzikir kepada Allah dan mencintai Allah. Kemudian beliau juga mengatakan au alim au muta'allim. Atau yang ketiga ini siapa? Mereka yang mengajarkan ilmu dan mempelajarinya. Maka cukup ini bagi kita yang menjadikan kita berazam dan bertekad untuk tidak sekali-kali terbetik dalam hati kita meninggalkan jalan menuntut ilmu. Jangan sampai terbetik dalam hati kita untuk meninggalkan jalan menuntut ilmu, yang dengannya kita senantiasa bisa berzikir kepada Allah, yang dengannya kita bisa senantiasa mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala dengan petunjuk yang benar. Maka siapa yang sudah mulai berani meninggalkan jalan menuntut ilmu, maka dia masuk dalam sisi yang pertama tadi, ad-dunya mal'una wa mal'unun ma fiha. Berarti tidak ada kebahagiaannya. Maka Allah akan jauhkan dari kebahagiaan, dari ketenangan, kenikmatan hidup. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan dalam kitab beliau Al-Wabilus Sayyib, faman arada an yanala mahabbatallahi azza wa jalla, siapa yang ingin mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala, falyalhaj bidzikrihi, maka hendaknya dia menjaga dan berusaha menjaga untuk senantiasa berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innahu ad-darsu wal mudzakaratu kama annahu babul ilmi, sebagaimana ia adalah ad-dars, dengan mempelajarinya dan mengulang-ulangnya. Jadi berzikir itu dengan apa? Dengan mempelajarinya, mengulang-ulangnya. Semakin kita mempelajari, semakin kita mengulang ilmu yang kita pelajari, maka di sana akan ada apa? Tambahan kenikmatan, tambahan kelezatan. Antum bedakan ketika antum betul-betul yang tadinya awal belajar itu ngalir begitu saja, dengan ketika antum belajar mulai tumbuh dari niat yang ikhlas, karena ada keinginan, karena ada kesungguhan. Kira-kira yang dirasakan sama apa beda? Jelas beda. Maka semakin seseorang itu mengikhlaskan niatnya, mengikhlaskan hatinya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ilmu dan menuntut ilmu, dalam mempelajarinya dan mengulangnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan tambahkan untuknya kenikmatan, kebahagiaan tersebut dalam hatinya, dan Allah akan tambahkan kecintaannya untuknya. Fadzikru babul mahabbah, maka berzikir itu, dengan berzikir, dengan menuntut ilmu, dan juga dengan berzikir sebagaimana zikir dengan maknanya yang kita berzikir dengannya dengan lisan kita, maka ini menjadi pintu yang mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa syari'uhal a'zamu wa siratuhal aqwamu, dan sebesar-besar jalan dan jalan yang paling lurus yang akan mengantarkan kita untuk bisa meraih kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka dalam kita menuntut ilmu ini, tujuan kita utama dalam menuntut ilmu untuk apa? Tujuan yang paling tinggi adalah untuk mendapatkan keridhaan dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan yang paling tinggi adalah untuk meraih keridhaan dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan jalan inilah kita akan bisa mendapatkan kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan jalan yang lainnya. Amal apapun kalau tidak dengan jalan ini, dengan jalan ilmu ini, dengan petunjuk dan pemahaman yang benar ini, maka tidak akan pernah bisa mengantarkan kita kepada mahabbatullahi jalla wa ala. Wa yanhal fata an ghibatin wa namimatin wa an kulli qawlin lid-diyanati mufsidu. Dan zikir itu, dengan zikir, orang yang menyibukkan dirinya dengan ilmu dan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan mencegah seorang pemuda syabab dari apa? Dari ngobrol, dari sibuk ngomongin orang lain, ngobrol yang tidak faedah, bahkan ngadu domba temannya, dan dari semua ucapan yang mengantarkan kepada kehinaan, liddiyanah mufsidu, yang itu akan merusak dia. Berarti selain jalan ilmu dan selain jalan zikir ini, semua jalan-jalan tersebut akan apa? Menjadikan jalan yang akan mengantarkan kepada kehinaan dan kerusakan. Jadi selain jalan ilmu, selain jalan yang dengannya kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan petunjuk dan pemahaman yang benar, akan bisa menghinakan kita dan akan menjadikan sebab kerusakan, kebinasaan. Karena apabila zikir tadi atau ilmu tadi diambil dari bukan ahlinya, ilmu tadi kita ambil, kita duduk bersama orang-orang yang bukan ahlinya, indal asagir, maka bukan kebahagiaan, bukan kecintaan yang kita dapatkan, tapi yang ada malah apa? Kehinaan, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka antum lihat aja majlis, selain majlisnya Ahlus Sunnah, ketika mereka bermajlis, yang dibahas apa? Bahas mereka apa? Ghibah, namimah. Gibahin siapa? Gibahin saudaranya semuslim, dikata-katain, gak lepas dari cercaan, celaan, hinaan. Apalagi kalau sudah yang dibahas Salafi, Wahabi, Masya Allah, gak selesai-selesai pembahasannya. Adapun Ahlu Sunnah ketika mereka misal bahas firaq, bukan dalam untuk rangka apa? Ini bukan mimbabil ghibah. Ini bukan bentuk apa? Bukan sebagai bentuk ghibah, bedakan. Karena apa? Ini bab adalah babun nasihah. Kalau Ahlu Sunnah ketika membahas kelompok-kelompok tadi dalam rangka untuk apa? Menyebutkan kesalahan mereka, penyimpangan mereka dalam rangka untuk sebagai nasihat. Supaya mereka rujuk kembali kepada kebenaran. Bahwasanya yang mereka tetapi adalah penyimpangan. Dan supaya kita apa? Supaya menjadi nasihat untuk diri kita supaya tidak ikut-ikutan, tidak terjatuh ke dalamnya. Itu yang dibahas. Bukan hanya sebatas umpatan, cercaan, celaan, hinaan, ghibah, namimah, bukan.
yang dimana dengan ghibah dan namimah tersebut min kabairidz dzunub, di antara atau termasuk di antara dosa-dosa besar. Al-Imam Ibnul Qayyim masih dalam kitab beliau tadi Al-Wabilus Shayyib mengatakan, inna fil istighali bidzikri istighalan anil kalamil batili minal ghibati wal lahwi wa madhin nasi wa dhammihim wa ghairi dhalik. Sesungguhnya pada menyibukkan diri dengan berzikir, dengan ilmu, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita diperintahkan berzikir dengannya sebagaimana petunjuk Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya, istighalan, maka itu adalah kesibukan atau menyibukkan diri anil kalamil batil, dari perkataan-perkataan yang batil. Kita akan dijauhkan dari apa? Menyibukkan diri dari perkataan yang batil, baik dari ghibah, dari perkara-perkara yang melalaikan, dari sibuk memuji manusia, menyanjung manusia, menghina manusia, dan juga yang lainnya. Karena manusia itu kalau sudah disibukkan dengan muji manusia atau mencela manusia, pasti ada tujuannya. Makanya disebutkan la tumdah litu'ta wa la tu'ti litumdah. Jangan engkau puji supaya kamu diberi. Diberi apa? Diberi makanan kah, atau diberi kedudukan kah, jabatan dan yang lainnya. Dan jangan pula engkau memberi supaya dipuji. Karena kalau lisan itu sudah berhenti dari berzikir, maka dia akan disibukkan dengan perkara-perkara tersebut. Fa imma lisanun dzakir wa imma lisanun lagin. Jadi lisan ini dua kemungkinan. Lisan itu akan senantiasa berzikir, disibukkan dengan zikir, atau disibukkan dengan perkara-perkara yang melalaikan. Wala budda min ahadihima. Dan lisan ini memang harus di antara dua hal tadi. Kalau kita sibukkan dengan berzikir, dengan menuntut ilmu, maka akan dijauhkan dari perkara-perkara yang melalaikan. Tapi kalau kita tidak sedang disibukkan dengan ilmu, tidak disibukkan dengan zikir, maka yang ada lisan kita akan disibukkan dengan perkara yang melalaikan, disibukkan dengan ghibah, namimah, dan yang lainnya. Fa'idzan, oleh karena itu min fawaididz dzikri annahu yuhassinul insan. Dengan berzikir itu akan menjaga seseorang, wa yamna'uhu minal kalamis sayyi, dan akan mencegahnya dari berkata dengan perkataan yang buruk, baik perkataan keji atau ghibah, namimah, atau yang lainnya, perkataan dusta.
Kemudian di manzumah yang ke-61, lakana lana hadzun azimun wa raghbatun bi kathrati dzikrillahi ni'mal muwahhadu. Lakana lana hadzun azimun, maka ini sebagai jawab syarat dalam perkataan beliau tadi, walau lam yakun fi dzikrihi ghairu annahu, ai lau lam yakun fi dzikri, kalaulah tidak ada pada zikir itu dari faedah, illa annahu yusilul abda linaili mahabbatillahi, kecuali mengantarkan seorang hamba tersebut mendapatkan meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala, wa yahmil abda wa yakihi, dan menjaga hamba tersebut dari al-aqwal al-badhi'ah, perkataan-perkataan yang keji, perkataan-perkataan yang rendah, wal kalimat as-sayyi'ah, dan ucapan-ucapan yang buruk, lakana kafiyan an yakuna lana hadzun kabirun min dzikrillah, maka sungguh itu telah mencukupi bagi kita bagian yang sangat besar dari mendapatkan faedah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini cukup bagi kita sebagai faedah dari kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi kathrati dzikri ni'mal muwahhadu. Ni'mal muwahhadu ay alladhi yukhlasu lahu ad-din wa yufradu tabaraka wa ta'ala bil ibadah, yang dengannya, untuknya dia mengikhlaskan ibadahnya, yang dia tujukan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibadah itu akan membawakan, mendatangkan kenikmatan ketika hal itu kita jadikan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala dengan balasan atau janji yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah sebutkan tadi. Walakinnana min jahlina qalla dzikruna kama qalla minna lil ilahi at-ta'abbudu. Akan tetapi karena sebab kejahilan kita, dan inilah memang sifat tabiat asalnya manusia yang Allah telah sebutkan dalam firman-Nya, wa kana dzuluman jahula. Manusia itu sudah zalim, jahil pula. Kalau bukan karena kita dengan taufik Allah Subhanahu wa ta'ala ditetapkan di atas jalan ilmu ini, maka sifat ini tidak akan pernah lepas dari diri kita. Dzuluman jahula. Makanya hukum rimba berlaku lagi. Kalau sudah ilmu tidak diagungkan, hukum rimba berlaku. Tidak ada lagi istilah keadilan. Yang ada apa? Yang kuat dia yang menang, yang kaya dia yang berkuasa. Naudzubillah. Kalau ilmu sudah tidak dihargai lagi, udah itu. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diri kita, untuk masyarakat kita, untuk negeri kita ini dari semua bentuk kedzaliman dan kejahilan. Dan kita doakan untuk negeri kita yang kita cintai ini, Allah berikan rahmatnya dan berikan taufiknya untuk semua penduduknya, khususnya para pemimpinnya,
Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan taufik untuk mereka. Karena kebaikan mereka akan dirasakan pula untuk rakyatnya, dan ketika rakyatnya baik, insya Allah mereka akan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dituntut siapa? Kita bukan nuntut mereka, tapi yang kita harus tuntut siapa? Diri kita sendiri. Ini yang harus kita pahami ya. Kalau antum pengen negeri antum ini, negeri kita ini Allah berikan rahmatnya sebesar-besarnya, tuntut, pacu diri kita masing-masing untuk menetapi ketaatan, untuk menetapi jalan menuntut ilmu dengan petunjuknya yang benar, dengan mengikhlaskannya semata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dengan mengikuti petunjuk sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itu, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah turunkan rahmatnya insyaallah. Adapun ketika kita menyaksikan dari negeri kita yang kita cintai ini berbagai perkara yang mungkin kita sedih melihatnya, entah itu apapun itu, dari musibah ataupun dari kekacauan yang ada di negeri kita, maka itu tidak lain karena sebab dosa dan kemaksiatan kita sendiri. Dan diantaranya banyaknya kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan yang ada di negeri di kita. Maka dimulai dari kita masing-masing. Walakinnana min jahlina qalla dzikruna wa hadza fihi sababun qillatud dzikri indal insan. Ini diantara sebab kenapa manusia itu sedikit dia berzikir. Mulai tinggalkan jalan menuntut ilmu, mulai tinggalkan dari jalan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Al-jahl, kejahilan. Jadi kalau sudah kejahilan itu yang menyebar, kejahilan yang sudah menyebar, maka yang ada keburukan demi keburukan akan Allah hadirkan, akan Allah timpakan. Wa huwa ghalabatul jahli alaihi. Itu adalah sebab kejahilan yang besar, kejahilan yang dominan yang ada pada diri mereka. Namun ketika seorang hamba telah mulai menyadari akan kejahilannya, kemudian dia berusaha untuk menghilangkan itu dalam dirinya dengan menetapi petunjuk Allah dalam surat apa? Dalam surat Al-Asr. Yang Allah katakan innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Ini semuanya ini, keempat perkara ini adalah bentuk zikir semuanya. Di antara macam bentuk apa? Bentuk zikir. Yang ketika terkumpul empat perkara ini maka sempurna itu. Sebab yang akan bisa menghilangkan dia, menjauhkan dia dari sebab-sebab kerugian tadi. Dan dia telah tinggalkan jalan-jalan kejahilan tadi. Kama qalla minna lil ilahi at-ta'abbudu ay kama annana lis-sababi nafsuhu nuqassiru fil ibadah, sebagaimana yang itu menjadi sebab, yang menjadi sebab itu sendiri bagi apa? Bagi meremehkannya, atau dari sikap kita yang meremehkan ibadah, menyepelekan ibadah, mengabaikan ibadah. Kenapa kita kurang ibadahnya? Maka diantara sebabnya apa? Karena kejahilan itu sendiri. Wal abdu yahtaju baina waqtin wa akhar ila an yudhakkira nafsahu bi fawaididz dzikri wa atharihi wa thimarihi al-'azimah alaihi fid dunya wa ukhra.
Maka seorang hamba ini memang butuh, kita ini butuh mengisi waktu-waktunya dengan apa? Dengan senantiasa mengingatkan dirinya tentang keutamaan, faedah, keagungan zikir, keagungan menuntut ilmu, keutamaan menuntut ilmu, dan juga keutamaan zikir. Waqad jama'at, dan ini kalau kita perhatikan dari redaksi atau mandumah yang di poin ke-62 ini, Syekh Ibn Sa'di rahimahullah ta'ala menunjukkan tawadhu'nya beliau dan ungkapan yang baiknya, santunnya beliau dalam mengungkapkan kalimat yang beliau mengatakan walakinnana min jahlina, ada kelembutan, ada kasih sayang, bukan dengan mengatakan apa walakinnakum bijahlikum, walakinnakum min jahlikum atau bijahlikum, tapi apa dengan mengatakan walakinnana min jahlina. Ini diantara bentuk uslub ketika kita menyampaikan kepada orang lain. Kemudian Syekh mengatakan waqad jama'at hadhil abyat ma'a wajazatiha 13 faidatan min fawaididz dzikri. Dari bait tentang zikir tadi, dari awal pembahasan tentang zikir, maka terkumpul padanya 13 faedah dari faedah zikir. Wa man rama tawassu'a fi dzalik, dan siapa ingin meluaskan pengetahuannya, pemahamannya untuk mendapatkan pemahaman keutamaan zikir, falyattali' kitab Al-Wabilus Sayyib lil Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Kemudian wasal rabbaka taufiq wal fawza daiman fama khaba abdun lil muhaimini yaksidu. Wasal rabba at-taufiq wal fawza daiman, mintalah terus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada Rabbmu, apa? At-taufiq wal fauz, petunjuk dan keberuntungan, kesuksesan daiman. Wa aktsiri minad du'a wal ilhaha 'ala Allah, maka kita diperintahkan untuk memperbanyak doa dan minta dengan sangat, al-ilhah, merengek kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta apa? At-taufiq wal fauz, supaya kita diberikan petunjuk, taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan keberuntungan. At-taufiq itu di mana? Ketika di dunia. Wal fauz ketika di akhirat. Karena keberuntungan itu hakikatnya di akhirat, bukan di dunia. Adapun di dunia, darul amal, tempat beramal, sehingga butuh terus usaha, bukan tempatnya berhenti, bukan tempatnya merasa puas dengan hasil usaha, dengan amal yang kita kerjakan. Sehingga apa? Sebelum ajal menjemput, sebelum kematian mendatangi,
masing-masing di antara kita, maka terus kita meminta, memohon, merengek kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya untuk kita semuanya. Wa alla yakilaka Allahu ila nafsik, dan supaya tidak menyerahkan urusanmu kepada dirimu. Wa an yu'inaka ala masalihi dinik wa dunyak, dan supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongannya untukmu, untuk kemaslahatan agamamu dan duniamu. Karena selain itu adalah apa? Al-khidlan, adalah kehinaan. Siapa yang tidak Allah berikan taufik untuknya, petunjuk baginya, maka yang ada dia berada dalam kehinaan. Jadi ketika seorang hamba Allah jadikan dia bersandar, mulai bersandar dengan dirinya sendiri, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan sebab padanya sebab kehinaan. Daiman ay bistimrar, kun sa'ilan lillahi ta'iman tami'an fi nawalihi wa ata'ihi. Teruslah minta sama Allah, tamak untuk meraihnya. Yang namanya orang yang tamak, dia tidak akan pernah merasa puas darinya. Jadi selagi kita masih Allah berikan nafas untuk beramal, untuk berbuat dan untuk menuntut ilmu, maka jangan pernah merasa berhenti dari meminta Allah Subhanahu wa taala untuk meraih dan mendapatkan pertolongannya. Fama khaba 'abdun lil muhaimin yaksidu. Fallahu Subhanahu wa taala la yukhayyibu man da'ah. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menghinakan orang-orang yang senantiasa berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan petunjuk yang benar, yang pastinya. Maka Allah tidak akan pernah menyia-nyiakannya, tidak pernah dan tidak akan mungkin Allah menghinakannya. Wala yaruddu man nadah. Allah tidak akan pernah tolak orang-orang yang bermunajat meminta kepadanya. Karena Allah sudah tegaskan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepadamu tentang diriku, maka katakanlah bahwasanya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Idza da'an, ketika dia berdoa meminta kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Yang penting apa? Selagi apa? Dia memenuhi panggilanku, melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, menegakkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan petunjuknya yang benar. La'allahum yarshudun. Maka pasti mereka akan mendapatkan petunjuk. Dan Allah Subhanahu wa taala juga katakan dalam surat Ghafir ayat yang ke-60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Rabb kalian mengatakan, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, pasti. Di sini apa? Bukan mungkin atau ada kemungkinan, tapi pasti Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Astajib lakum, pasti aku kabulkan untuk kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Di sini Allah katakan sesungguhnya orang-orang yang sombong, mereka adalah apa? Merasa sombong dari beribadah kepadaku.
dari memberikan doanya kepadaku, dari meminta kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Maka doa tidak akan pernah disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan mungkin Allah Subhanahu wa taala menghinakan hamba dengan sebab doanya, kecuali doanya apa isinya minta kehinaan, lain lagi. Maka di antara perkataan dari sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan apa? La yahummuni ijabatud doa. Bukan perkara yang penting bagi diriku terkabulnya doa. Bukan perkara yang paling penting bagiku sekarang adalah apa? Terkabulnya doa, bukan. Tapi yang paling penting apa? Allah berikan bagiku untuk apa? Untuk bisa tetap terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman alhamad du'a fa innal ijabata ma'ahu. Karena siapa yang Allah berikan ilham kepadanya, taufik kepadanya untuk senantiasa bisa berdoa kepada Allah, maka pasti di sana ada apa? Al-ijabah, terkabulnya doa. Wa salli ilahi ma' salamin wa rahmatin ala khairi man qad kana lil khalqi yurshidu. Ay salli ala safwatil khalq wa imamil huda. Salawat untuk siapa? Dan salam untuk safwatul khalq, makhluk pilihan, makhluk yang terpilih, imamul huda, imamnya pembawa petunjuk, wa sayyidul awwalin wal akhirin, penghulunya manusia yang pertama dan yang terakhir, wa huwa salawatullahi wa salamuhu alaihi, yaitu beliau Nabi dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa alihi wa ashabin wa alin wa ashabin wa man kana tabi'an salatan wa tasliman yadumu wa yakhludu. Dan begitu juga kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang mengikutinya dengan baik. Salatan wa tasliman yadumu wa yakhludu, senantiasa tercurahkan untuk mereka salawat dan salam. Wa bihadza, dan dengan ini yantahi at-ta'liqu ala hadhihi al-manzumati an-nafi'ah al-mati'ah al-mufidah li hadzal imam. Selesai kita dari manzumah yang di dalamnya dipenuhi dengan manfaat, faedah dari al-Imam Abdurrahman ibn As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa askinhu jannatin na'im wa ahallahu fil firdausil a'la wa jami'u ulama'ina wa ighfir lana ajma'in wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin innaka sami'ud du'a
wa anta ahlur raja wa anta hasbuna wa ni'mal wakil. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hal min soal? Kalau enggak selesai. Kemarin ada 2. Kalau bisa saya jawab, saya jawab. Kalau enggak, Allahu ta'ala a'lam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz izin bertanya, apakah kunut subuh itu ada dan apa benar Imam Syafi'i di dalam mazhabnya mensunnahkan kunut subuh setelah bangkit dari ruku? Menjib. Al-Imam Syafi'i memang pendapat beliau terkait dengan kunut subuh dan juga yang mengikuti beliau mengatakan sunnah, mengikut atau berpijak kepada hadis dari Anas. Tapi hadis ini dengan semua redaksi riwayatnya didhaifkan oleh para ulama kita yang mengatakan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaknutu fi subhi hatta faraqat dunya. Dan hadis ini apa? Dhaif dengan semua jalan-jalannya dan riwayatnya. Dan ini bertentangan dengan penjelasan andai kata itu betul dari Imam Syafi'i, maka terbantahkan dengan penjelasan dari athar salah seorang sahabat Sa'ad ibn Tariq al-Ashja'i radhiyallahu rahimahullah, dari bapaknya yaitu siapa? Tariq ibn Tariq al-Ashja'i. Ini sahabi. Yang anaknya ini mengatakan kepada bapaknya tersebut, "Ya abati, innaka shallaita khalfa Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali. Afakanu yaknutuna fil fajri?" Afakanu yaknutuna fil fajri? Faqala ay bunay muhdathun. Ma mana muhdath? Ma mana muhdath? Jangan katakan bid'ah Ustaz, muhdath, tapi tidak sesuai sunnah. Gitu. Soalnya ada yang ngomong gitu. Nah terus tidak sesuai sunnah itu maksudnya apa? Paham maksudnya? Ya kalau tidak sesuai sunnah berarti jangan katakan bid'ah Ustaz. Nah terus apa? Ayo ngomong. Nah, muhdath ay bid'ah. Allahu a'lam bishawab. Kemudian ini yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ahsanallahu ilaikum wa iyyakum. Afwan Ustaz, izin bertanya, sebenarnya yang diharamkan itu musik atau nyanyiannya? Nah terus musik baik nyanyian itu apa nih? Musik sama nyanyian itu apanya terus? Musik ya nyanyi.
kecuali antum yang tanyakan alat musik. Ya. Alat musik. Kalau alat musik ada nas khusus malahan tentang keharamannya. Gitu, dari Nabi SAW. Jadi kalau musik sama nyanyian ini, nyanyian itu adalah apa? Yang disenandungkan itu. Walaupun tanpa alat musik, tetap itu nyanyian, itu musik. Berarti boleh apa enggak? Nah, jawab sendiri. Kemudian, dan apakah nasyid juga diharamkan? Saat kemarin kita sudah jawab. Nasyid yang berisi tentang jihad, nah ini bedakan ya ikhwah. Kan itu bukan nasyid. Kalau anasyid itu nyanyian. Tapi kalau syair, bait syair, ketika dibacakan bait syair kan kayak ada intonasi, sebatas itu aja. Tapi ketika itu dinadakan, disenandungkan. Tapi kalau misal kita manduma tadi antum hafalin, kemudian dengan ada nada sedikit, nada lah yang untuk memudahkan kita menghafal. Ini adalah hiburannya para penuntut ilmu. Tapi dia jangan disibukkan dengan itu. Sebatasnya saja untuk memudahkan dia. Sebatas itu. Begitu juga bait-bait syair yang kita mungkin ingin menghafalnya. Gitu. Maka untuk menghafalnya dengan apa? Dinadakan. Sebatas itu saja. Untuk memudahkan kita menghafal. Supaya enggak gampang lupa. Enggak cepat hilang. Daripada cuma sebatas dihafalin tanpa itu gampang lupa biasanya. Tapi kalau dengan ada tadi kita membacanya dengan ada sedikit itunya, itu gampang mengingatnya, mudah mengingatnya. Hanya sebatas sampai di situ. Tapi kalau antum membuat syair, kemudian dengan itu antum senandungkan, dengan itu antum nyanyikan, maka itulah nasyid, itulah nyanyian, dan tidak ada bedanya, Allah Ta'ala a'lam bishawab. Yakfi, cukup ya, insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufiknya untuk kita, dan ini pertemuan kita yang terakhir, sehingga besok berarti tinggal sama Ustadz Fajar aja. Sudah selesai juga? Alhamdulillah selesai, tinggal pulang ya. Insyaallah. Alhamdulillah. Wa nastaudi'ukumullah dinaku amanatan. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga agama kita, dan Allah jaga amanah kita, bisa pegang amanah yang Allah berikan. Karena baik ketika di pondok, ketika di rumah, amanah ini tetap di pundak kita. Karena amanah ini bukan dari ustadz antum, dari pondok, bukan dari siapa? Dari Rabbuna Jalla wa'ala. Yang kita harus senantiasa jaga, pegang amanah tersebut, yang dengannya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa berikan taufiknya untuk kita semuanya sampai Allah wafatkan kita. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum.